Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video yang kesekian kali ini, masih tetap di bab yang kedua, yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat untuk pertemuan keempat. Sebelumnya silahkan kalian absen dengan nama dan kelas di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa. Oke, sebelum memulai kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, langsung saja ya. Nah, yang pertama ini adalah menentukan fungsi kuadrat. Ada 4 langkah untuk menentukan. Yang pertama, kita harus tahu beberapa titik koordinat yang dilalui fungsi kuadrat tersebut. Yang kedua, kita harus tahu titik potong fungsi kuadrat tersebut di sumbu X. Yang ketiga, titik potong fungsi kuadrat di sumbu Y. Yang keempat, titik puncak dan sumbu simetri. Dan langkah selanjutnya adalah sebagai berikut ya. Nah, yang pertama, jika diketahui beberapa titik koordinat yang lain. Nah, jika suatu fungsi kuadrat melalui koordinat P dan Q, maka diperoleh FP itu sama dengan Q. Contoh, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik koordinat negatif 1, negatif 1, 0,4, dan 1,5. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Seperti biasanya, bentuk umum fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, karena melalui titik koordinat negatif 1, negatif 1, maka f negatif 1 itu sama dengan negatif 1. Dan melalui 0,4 maka f0 itu sama dengan 4. Dan melalui 1,5 maka f1 itu sama dengan 5. Kita cari nilai c dulu ke dalam bentuk umumnya ini. Kita masukkan koordinat yang pertama, yang ini. F negatif 1 sama dengan negatif 1. Oh maaf, bukan yang ini. Yang kedua, yang F0 sama dengan 4. Nah di sini F0 sama dengan A0 kuadrat ditambah B0 ditambah C. Dari mana ini? Dari substitusi dari bentuk umum ini. 0 ini, X ini kita ganti 0. Maka yang ini juga berubah menjadi 0. Dan yang ini juga berubah jadi 0. Dan terhitung dan dioperasikan menghasilkan seperti ini. Yang 4 ini dari mana? 4 ini dari sini. Dari sini 4. 4 ini asalnya dari koordinat ini tadi. 4 sama dengan A0 kuadrat ditambah B0 ditambah C. Nah, dikalikan A kali 0 kuadrat itu 0, tambah B kali 0 itu 0 juga, maka 0 tambah 0 itu 0, ditambah C-nya tetap C. Maka 0 ditambah C adalah C. C sama dengan 4. Nah, sudah diketahui C-nya itu 4. Oke, selanjutnya apa? Nah, selanjutnya kita substitusikan ke titik yang pertama, yang negatif 1, negatif 1. Sama seperti yang pertama tadi, kita substitusikan negatif 1 ke X. Maka diperoleh seperti ini. Oke. Dihitung satu-satu. Nah, di sini negatif 1 dikuadratkan itu 1. 1 kali A adalah A. Dan yang ini negatif 1 kali B adalah negatif B. Dan 4 ini dari C yang tadi. C yang tadi yang sudah dicari tadi. 4 ditambah 4, maka negatif 1. Nah, ini pindah ruas ke kiri. 4-nya ini pindah ke ruas ke kiri menjadi negatif 4. Sama dengan A kurangi B tetap di ruas sebelah kanan. Maka dikurangkan hasilnya negatif 5. Dan yang ini tetap. Dan maka kita dapatkan persamaan yang pertama, yaitu A kurangi B sama dengan negatif 5. Ini cuma dibalik ya. Oke, itu persamaan yang pertama. Yang kedua, kita pakai titik yang ketiga, koordinat 1,5. Kita masukkan X-nya itu 1, dikuadratkan. Ini juga 1, yang X tadi. Dan C-nya tadi 4. Jangan lupa 4. Nah, kita hitung. Kan sama dengan 5 tadi ya. Kita hitung satu persatu. 1 kuadrat kali A adalah A. B kali 1 itu B. C-nya itu 4 tetap. Nah, dipindah ruas lagi 5, 4 pindah ruas ke kiri, jadi dikurangi 4 sama dengan A tambah B. Oke. Ini tetap ya A tambah B. Jadi ini 1 sama dengan A tambah B. Tinggal dibalik, kita dapatkan persamaan yang kedua.
Oke, setelah kita dapatkan dua persamaan, kita lanjutkan ke eliminasi kedua persamaan tersebut. Yang persamaan pertama adalah A kurangi B sama dengan negatif 5. Kita letakkan di yang atas. Dan A tambah B sama dengan 1 persamaan 2 itu kita letakkan di yang bawah. Dan kita kurangkan. A kurangi A itu habis 0, tidak perlu ditulis. Negatif B dikurangi B itu negatif 2B. Negatif 5 dikurangi 1 itu negatif 6. Nah, kita pindahkan ruas negatif 2-nya ke kanan, maka kita dapatkan negatif 6 dibagi negatif 2 itu sama dengan 3. Nah, kira-kira gambarnya itu seperti ini ya tadi untuk yang soalan pertama ini. Nah, setelah ketemu B-nya 3, kita substitusikan ke persamaan 1. Nah, di sini kalian boleh substitusi ke persamaan 2. Terserah kalian mau di yang mana. Nah, untuk yang kali ini kita substitusikan ke persamaan yang 1. A kurangi B sama dengan negatif 5. Yang ini tadi ya. Kita masukkan B-nya itu 3 di sini. Maka A kurangi 3 sama dengan negatif 5. Kita masukkan A sama dengan. Nah, ini pindah ruas ke kanan menjadi ditambah. Negatif 5 ditambah 3. Maka kita dapatkan A-nya negatif 2. Nah, setelah ketemu A-nya itu negatif 2, B-nya 3, dan C-nya tadi yang pertama adalah 4. Maka kita tinggal substitusi ke fungsi bentuk kuadrat yang utama, yaitu yang AX kuadrat ditambah BX ditambah C. A-nya negatif 2, B-nya 3, dan C-nya adalah 4. Maka terbentuklah fungsi ini. Semoga paham ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang kedua. Jika diketahui titik potong fungsi kuadrat tersebut di sumbu X. Jika fungsi kuadrat memotong sumbu X di P,0 dan Q,0, maka fungsi kuadrat tersebut dapat dituliskan menjadi Fx sama dengan Ax kurangi P dikali X kurangi Q. Contohnya ini. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki titik potong sumbu X pada titik koordinat negatif 2,0 dan 3,0 serta memotong sumbu Y pada koordinat 0,3. Penyelesaiannya seperti biasa, kita lihat dulu bentuk umum dari fungsi kuadrat. Bentuk umumnya seperti ini. Pasti sudah di luar kepala lah ya. Oke, lanjut. Nah, setelah kita lihat bentuk umumnya, kita lihat kembali perpotongan terhadap sumbu X, yaitu koordinat negatif 2,0 dan 3,0. Nah, ini ya, ini sumbu X negatif 2,0 dan ini masih sumbu X 3,0. Nah, kita masukkan ke bentuk yang ini, yang Fx sama dengan A kali X tambah P dikali X ditambah Q. Maaf, X dikurangi P dikali X dikurangi Q. Kita masukkan P-nya itu 2 itu dari sini. Ini tadi kan negatif ya, negatif kali negatif kan positif. Jadi kita masukkan di sini dan ini Q dikurangi 3, dikurangi Q, Q-nya adalah 3, Q, oke. Nah, setelah itu, kita masukkan ke koordinat perpotongan terhadap sumbu Y. Perpotongannya tadi kan 0,3, ini tadi ya. Itu kita masukkan, X-nya itu 0, dan Y-nya itu tadi 3, berarti 3 di sini ya. Kita masukkan, X ini 0, dan ini juga 0, kita kalikan, 0 tambah 3 itu 2, dan 0 kurangi 3 negatif 3. 3-nya ini tadi dari sini, dari Y. Maka kita dapatkan A kali 2 kali negatif 3 itu negatif 6A. Maka A-nya adalah negatif 3/6. Ini dari mana? Dari negatif 6 pindah ke kiri menjadi per. Negatif 3/6 kalau disederhanakan negatif 1/2 atau negatif setengah. Oke, setelah itu diperoleh fungsi kuadratnya, yaitu kita masukkan ke bentuk ini tadi lagi. A-nya adalah negatif setengah. Ini masukkan ke negatif setengah. X ditambah 2-nya tadi tetap, negatif 3-nya tetap. Tinggal kita kalikan seperti yang materi yang awal. X kali X adalah X kuadrat. X dikali negatif 3 adalah negatif 3X. 2 kali X adalah 2X. 2 kali negatif 3 adalah negatif 6. Nah, seperti bentuk ini. Nah, kita sederhanakan X kuadrat tetap yang variabelnya X kita jumlahkan. Negatif 3X tambah 2X adalah negatif X. Negatif 6-nya tetap. Nah, setelah itu kita kalikan negatif setengah 1/1. Ini kali ini hasilnya yang ini. Yang negatif setengah dikali negatif
X adalah plus setengah X, dan negatif setengah dikali negatif 6 adalah plus 3. Maka kita dapatkan fungsi kuadratnya. Yang ketiga, jika diketahui titik potong fungsi kuadrat tersebut di sumbu Y. Jika fungsi kuadrat memotong sumbu X di 0,R, maka diperoleh F0 sama dengan R. Dengan mensubstitusikan nilai 0 pada Fx, diperoleh F0 sama dengan A0 kuadrat ditambah B0 ditambah C, maka kita dapatkan C. Sehingga diperoleh C sama dengan R. Contohnya, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki titik puncak pada koordinat negatif 1,3 serta memotong sumbu Y pada titik koordinat 0,1. Langkahnya masih sama, kita lihat bentuk umumnya dulu. Bentuk umumnya adalah Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C. Setelah itu apa? Nah, setelah itu kita lihat sumbu simetrinya X sama dengan negatif 1. Negatif 1 ini dari mana? Negatif 1 ini dari titik puncaknya yang tadi. Titik puncaknya yang tadi adalah negatif 1,3. Maka X-nya negatif 1. Ini titik puncaknya tadi. Kalau digambar seperti ini ya, negatif 1,3. Nah, berdasarkan sifat simetri, jika titik 0,1, yang 0,1 tadi dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 1, dicerminkan terhadap garis ini, maka kita peroleh titik koordinat negatif 2,1. Kira-kira titik tersebut di sini, negatif 2,1. Nah, setelah sudah dicerminkan, kita pakai yang fungsi kuadrat melalui 3 titik koordinat yang tadi. Langkahnya sama, kita masukkan satu persatu. Yang pertama, yang titik 0,1 kita dapatkan F0. F00 ini itu sama dengan 1, yang ini F negatif 1 sama dengan 3, itu yang koordinat kedua. Dan koordinat yang ketiga adalah F negatif 2 sama dengan 1. Kita cari, langkahnya sama. Kita dapatkan persamaan 1 dan persamaan 2. Yang pertama tadi kita cari C, yang kedua kita mencari persamaan pertama, yang ketiga kita cari persamaan kedua, dan setelah itu kita eliminasi, kita hilangkan yang B-nya, karena yang B koefisiennya 1 jadi lebih mudah ya. Kita kurangkan, A kurangi 2A itu negatif A, negatif B kurangi B itu hilang, 2 kurangi 0 itu 2, maka A sama dengan negatif 2, tinggal pindah tanda ya ke kanan. Nah, setelah ketemu kita substitusikan, maka kita dapatkan B-nya itu negatif 4. Caranya sama seperti yang sebelumnya tadi ya. Maka kita peroleh A-nya negatif 2, B-nya negatif 4, dan C-nya itu 1. Kita masukkan ke bentuk umum fungsi kuadrat yang pertama. A-nya negatif 2, B-nya negatif 4, dan C-nya 1. Oke? Lanjut ya, yang terakhir dalam materi video yang ini. Jika diketahui titik puncak dan sumbu simetri. Ini ya, kalimatnya kalian bisa baca sendiri. Langsung kita ke contoh untuk menyingkat waktu. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki sumbu simetri X sama dengan negatif setengah, yang memotong sumbu X pada titik koordinat 2,0 dan memotong sumbu Y pada koordinat 0,2. Langkahnya sama, kita lihat bentuk umumnya dulu. Setelah kita lihat bentuk umum, kita lihat sumbu simetri. Sumbu simetri X itu negatif setengah. Letaknya kira-kira di sini. Itu X sama dengan negatif setengah. Garis merah ini ya. Itu X sama dengan negatif setengah. Nah, kita cerminkan titik yang 0,2. 0,2 kita cerminkan terhadap sumbu simetri ini. Maka kita dapatkan koordinat negatif 3,0. Negatif 3,0 itu kira-kira di mana? Negatif 3,0 itu di mana? Di sini. Di sini ya. Ini pencerminan dari 2,0, dari yang ini, bukan yang ini ya. Mohon maaf. Oke, setelah ketemu pencerminannya, titik cerminnya, maka kita ubah ke bentuk yang kedua lagi. Yang Fx sama dengan Ax ditambah 3 dikali X kurangi 2. 3 ini dari mana? 3 ini dari yang ini. Kan dikurangi negatif 3 menjadi plus. Dikurangi Q-nya itu 2 dari sini. Langkahnya sama, kita cari yang F0 sama dengan 2. Yang ini tadi ya, F0 sama dengan 2. Kita masukkan, kita dapatkan A-nya itu negatif sepertiga. Dan diperoleh fungsi kuadratnya, kita masukkan ke bentuk yang kedua ini tadi. Jadilah seperti ini. Oke? Semoga paham ya.
Lanjut ke tugas. Tugas ini seperti biasa kalian kerjakan, kalian tulis materi dan jangan lupa disalin. Oke. Terima kasih. Mungkin video Bapak untuk kali ini cukup sekian. Apabila Bapak menyampaikannya terlalu cepat, Bapak mohon maaf. Dan apabila materi ini kalian masih kurang paham, bisa kontak-kontakan dengan Bapak ya seperti biasanya. Oke, jangan lupa pesan Bapak apabila bepergian selalu memakai masker dan apabila perlu membawa hand sanitizer, dan jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.